Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, guru-guru, staf pengajar dan karyawan Ma'had Minhaj Sahabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bertatap muka. Yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Hadis yang panjang, Nabi SAW bersabda, tidaklah sebuah kaum berkumpul di satu rumah dari rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali Allah akan turunkan baginya ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumul wa haffathumul malaikah, malaikat akan mengepakkan sayapnya kepada mereka, penuntut ilmu agama. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut mereka dengan bangga di hadapan para malaikat. Semoga kita termasuk dari bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berterima kasih pula kepada pihak penyelenggara, yakni Qismud Da'wah dari Ma'had Minhajus Sahabah. Apa yang telah mereka usahakan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua dan bernilai pahala dan amal saleh bagi mereka dan kita semua. Allahumma amin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, ya, kita ucapkan kepada kaum muslimin dan kepada antum semua, ya, ucapan selamat dengan masuknya bulan Ramadan, insyaallah pada kalau tidak malam atau besoknya. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah atau yang sebentar lagi akan mempertemukan kita dengan bulan suci, bulan yang agung, bulan yang diidam-idamkan oleh seluruh orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memperkenankan kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, sekiranya Dia, Allah Azza wa Jalla, memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa melakukan segala macam ketaatan yang ada di bulan Ramadan, baik itu yang wajib maupun yang sifatnya adalah sunnah yang ada di dalamnya. Allahumma amin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagai bekal, ya, untuk bisa bertemu dengan tamu agung ini, alangkah baiknya, bahkan menjadi kewajiban bagi kita untuk mempelajari apa yang diwajibkan bagi kita semua. Di antaranya adalah tentang hukum-hukum puasa sebagai penyambutan dengan bulan suci Ramadan. Karena sebagian besar
atau ada orang di luar sana yang tidak peduli dengan bulan Ramadan. Mungkin karena kejahilannya, karena tidak mau belajar, sehingga bulan Ramadan datang menemuinya berlalu begitu saja. Makanya sangat penting sekali bagi kita semua untuk sedikit sama-sama belajar tentang hukum-hukum dan hal yang keterkaitannya dengan bulan Ramadan, agar Ramadan kita, wabil khusus pada tahun ini, sedikit lebih berkualitas dibandingkan dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Ini yang kita harapkan. Di antara kitab yang akan kita kaji ya pada daurah ini, mudah-mudahan selesai sesuai dengan waktunya, ada sebuah kutib ya, kitab kecil, aslinya adalah kajian oleh Syekh kami ya, Syekh Dr. Saleh bin Abdul Aziz bin Uthman Sindi hafizahullah taala, dosen pasca sarjana ya di bidang akidah, kuliah dakwah dan usuluddin Universitas Islam Madinah, dan beliau juga pengampu di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau adalah sebagai kajian yang beliau sampaikan 1 hari atau 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Judul kitabnya adalah Ashru Masail Muhimmah fis Siyam, 10 perkara penting yang wajib diketahui ya dalam permasalahan puasa. Ya, dalam permasalahan puasa. Jadi yang akan kita bahas ada 10 perkara yang wajib kita ketahui dan mudah-mudahan bisa diamalkan ya sebagai bekal kita untuk menjamu tamu agung ini, yakni bulan Ramadan. Seperti biasa, nanti akan dibacakan matan atau redaksinya, kemudian kita sedikit menjelaskan perkara yang ada. Nah, mungkin ini saja kapur sirih atau muqaddimah dari barnamaj atau program daurah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, barakallahu fiik. Tafadhol. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alif hamidallah ta'ala. Bismillah wassalatu wassalam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Qala al-alif hamidallah ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa inna Allah ta'ala min rahmatihi qad wala ala ibadihi al-mu'minin bimawasimil khairat. ومن ذلك هذا الموسم العظيم والضيف الغالي الذي سيحل بنا قريبا بعون الله سبحانه وتعالى، ألا وهو شهر رمضان المبارك. ومن أحسن ما يستقبل المسلم هذا الشهر العظيم به ومن أحسن ما يستقبل المسلم هذا الشهر العظيم به التفقه في أحكامه ومعرفة ما أوجب الله تعالى عليه فيه. وهذا المجلس سندرس فيه بعون الله عز وجل 10 مسائل مهمة في الصيام. فإن هذا الشهر العظيم شهر يستحق من المؤمن أن يبذل جهده في معرفة أحكامه والتأمل في حكمه وكيف لا، فهو شهر الذي فيه ترك المحبوب لله عز وجل وفيه غالبا بذل المحبوب. أما ترك المحبوب فصيام، وأما بذل المحبوب فزكاة. نعم، حسبك.
Qala Syekhuna hafizahullah ta'ala, Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Uthman Sindi hafizahullah ta'ala mengatakan setelah beliau mengucapkan muqaddimah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, khutbatul hajah, kemudian beliau mengatakan fa innallaha subhanahu wa ta'ala min rahmatihi qad wala ala ibadihil mu'minina bimawasimil khairat. Termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, orang-orang yang beriman, Allah memberikan kepada mereka musim-musim kebaikan, musim-musim atau waktu yang di dalamnya terdapat segudang kebaikan yang banyak. Di antara musim yang sangat agung tersebut, wadhaiful ghali, tamu yang agung tersebut yang sebentar lagi akan datang kepada kita dengan izin Allah, adalah syahrul Ramadan mubarak, bulan Ramadan yang mubarak. Oleh karenanya maka termasuk bekal atau termasuk jamuan yang paling agung seorang muslim untuk bisa menjamu tamu agung ini adalah diantaranya at-tafaqquh fi ahkamihi, belajar fikih tentang hukum-hukum berkaitan dengan Ramadan, mengetahui, mengenal apa saja yang Allah wajibkan kepada hambanya di bulan tersebut. Dan di dalam majlis ini kita insya Allah akan membahas 10 perkara yang penting di dalam bulan puasa, di dalam perkara puasa. Mengapa? Fa inna hadza syahral azim syahrun yastahiqqu minal mu'min an yabdhula juhdahu fi ma'rifati ahkami. Karena sudah seyogyanya bagi seorang muslim untuk mengerahkan segala tenaganya, ya, fi ma'rifati ahkami, mengenal hukum-hukumnya, wa ta'ammul fi hikamih, mengenal dan mengetahui tentang hikmah-hikmah yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Kaifala, bagaimana tidak, wa huwa asy-syahrul ladzi fihi tarkul mahbubi lillah, sebuah bulan, suatu bulan yang di dalamnya orang-orang beriman meninggalkan sesuatu yang ia cintai karena Allah, yakni makan, minum, dan syahwat karena Allah Azza wa Jalla, puasa, menahan diri. Wa badlul mahbub, dan mengerahkan sesuatu yang ia cintainya. Apa itu yang sesuatu yang ia cintainya? Adalah az-zakah, yakni mengeluarkan zakat, yang kebanyakan kaum muslimin mengeluarkan sesuatu yang ia cintai, yaitu tentang hartanya. Ini sekabur siri dari beliau yang kita bahas. Baik, lanjutkan. Qala al-alif hafizahullah, hadha syahrul 'azim jami'atul fadail wa kulliyatul khairat wa fihi jumlatul ta'at, fa huwa syahrus shaum wa huwa syahrus salat fardhiha wa nafiha wa qiyamha wa huwa ghaliban syahrus zakat wa huwa syahrus sadaqah. Agak cepat bacanya. وهو شهر الصدقة وهو شهر العمرة إذ العمرة فيه أجرها كأجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر الذكر وهو شهر القرآن وهو شهر الذي اصطفاه الله عز وجل لنفسه اصطفى الله عز وجل الصوم لنفسه وجعل أجر هذا الصوم إليه سبحانه وتعالى هو جنة بين العبد وبين النار كله رحمة وكله مغفرة وكله itqun minan nar, fadluh wa syahrun hadha fadluh wa ta'atun hadha ajruha hariyun bil muslim an yatafaqqaha fi ahkam. Baik, kata beliau hadza syahrul azim, ini adalah bulan yang agung, jami'atul fadail, memiliki keutamaan yang luar biasa, memiliki mencakup kebaikan yang sangat global, wa fihi jullu ta'at, dan kebanyakan ketaatan disyariatkan di bulan Ramadan. Ada zakat, ada puasa, ada salat. Kebanyakan ketaatan berkumpul di bulan Ramadan. Fa huwa syahrus shaum, dia adalah bulan puasa. Wa huwa syahrus salat, dan Ramadan adalah bulan ditegakkannya salat, fardhiha wa nafliha, baik itu yang wajib maupun yang sunnah seperti qiyamul lail. Wa huwa ghaliban syahruz zakat, dan pada bulan ini kebanyakan kaum muslimin mengeluarkan zakatnya. Wa huwa syahrus sadaqah, bulan sedekah. Wa huwa syahrul umrah, bulan Ramadan juga dikatakan musim umrah.
Idzil umratu fihi ajruha ka ajri hajjatin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sebanding dengan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Wa huwa syahrul dzikri. Bulan Ramadan ada bulan musim untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrul Quran. Ramadan juga bulan Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran. Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan, kata Allah, bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga seorang muslim untuk memperbanyak, bahkan disunnahkan, dianjurkan untuk memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Sebagaimana Imam Syafi'i menghatamkan Ramadan, menghatamkan Al-Quran berapa? Semalam 2 kali. Ya, Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran semalam 2 kali. Berarti kalau Ramadannya 30 hari, berapa? 60 hari, 60 kali. Subhanallah. Kita bisa sanggup tidak? Ya, jangankan sehari 2 kali. Seminggu aja masih keteteran kita ya. Sebulan aja masih banyak yang belum khatam. Ya, jauh sekali antara Imam Syafi'i dengan kita, ya. Wa huwa syahrul ladzi istafahu Allah Subhanahu wa taala li nafsi. Bulan yang Allah muliakan, yang Allah pilih untuk dirinya. Ya, bulan untuk dirinya. Apa? Bulan puasa. Karena puasa adalah milik Allah Azza wa Jalla, dan Allah yang langsung membalasnya, sebagaimana hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untukku dan aku sendiri yang langsung membalasnya. Pahala puasa itu tidak terhitung, unlimited, ya, hanya Allah sendiri yang tahu. Makanya bulan Ramadan adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Wa ja'ala ajra hadha as-shaum ilayhi subhanahu wa ta'ala huwa junnatun bainal 'abdi wa bainan nar. Puasa adalah perisai, tameng antara dirinya dengan neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma lillahi yawman ba'adallahu bainahu wa bainan nari 70 sanah." Barang siapa yang berpuasa sehari karena Allah, lihat ya, barang siapa yang berpuasa sehari karena Allah, Allah jauhkan dia dengan neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Yani umur manusia 70 tahun. Subhanallah, barang siapa yang puasa sehari. Jadi puasa adalah perisai antara seorang hamba dengan neraka. Kulluhu rahmah wa kulluhu maghfirah wa kulluhu idkhun minan nar. Bulan Ramadan malam-malamnya adalah rahmah, malam-malamnya adalah maghfirah, ampunan Allah, dan malam-malamnya adalah idkhun minan nar, pembebasan dari api neraka. Bukan sebagaimana yang disebutkan oleh kebanyakan orang-orang di luar sana, bahwasanya 10 hari pertama adalah rahmat Allah, 10 hari kedua adalah ampunan Allah, 10 hari ketiga adalah idkun minan nar. Hadzal hadits dhaif. Ini hadisnya dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Yang sahih adalah malam-malam Ramadan adalah rahmah, malam-malam Ramadan adalah maghfirah, dan malam-malam Ramadan adalah idkun minan nar, adalah pembebasan dari api neraka. Makanya kalau seorang hamba tidak bisa menjadi lebih baik, tidak bisa mendapatkan ampunan Allah, tidak bisa termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, maka orang tersebut, kata Imam Syafi'i, bagaikan fanus nukabbir alaihi arba'a. Kita takbirkan kepadanya 4 kali, yakni salat jenazah. Musibah. Kalau di bulan Ramadan dia tidak menjadi lebih baik, lalu di bulan mana lagi? Ya, 90% untuk menjadi baik itu lebih baik, itu ada. Ya, karena apa? Suffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Wa futtihat abwabul jannah, dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Wa ghulliqat abwabun niran, pintu-pintu neraka tertutup rapat. Kemudian dia masih maksiat, dia tidak melaksanakan ketaatan, maka kebaikan apa lagi yang akan diharapkan oleh orang tersebut? Makanya Nabi SAW sangat merasa aneh kepada orang yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi
Ramadan keluar darinya, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Raghima anhum ri'in dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu. Celakalah, kata Nabi SAW, masuk kepadanya bulan Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkannya dalam keadaan belum diampuni. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ayyuhal ikhwah, Ramadan adalah nikmat bagi yang mendapatkannya, sekaligus bala wa niqamah, cobaan, ya, bahkan musibah bagi siapa saja, bagi yang mendapatkan Ramadan tetapi tidak memanfaatkan momentum-momentumnya, sehingga dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi ini ujian ayyuhal ikhwah kepada kita semua. Apakah Anda termasuk orang yang memanfaatkan Ramadan sehingga mendapatkan ampunan, atau kebalikannya? Ingat ya, ngeri doanya Nabi tadi, raghima anfum ri'in dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu. Celakalah. Dan ini doa dari Nabi dan diaminkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Didoakan oleh makhluk terbaik yang ada di muka bumi, bahkan yang ada di kolom langit, dan diaminkan oleh makhluk terbaik yang ada di kolom langit. Bagaimana kalau bagaimana tidak doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pecutan bagi kita semua. Ramadan harus menjadikan kita lebih baik. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum, wa antaqaitu min hadhil ahkam kama dzakartu 10 masail. Oleh karenanya maka wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari hukum-hukum Ramadan agar Ramadan ini berkualitas baginya. Makanya kata Syekh, wantaqaitu min hadhil ahkam kama dzakartu 10 masail raaitu anna hadhil masail hiya aham ma yahtajul muslim ila ma'rifati. Oleh karenanya maka izinkan, kata Syekh, kami akan menjelaskan 10 perkara yang insyaallah bisa berguna dan bermanfaat bagi seorang muslim dalam menyongsong dan melaksanakan bulan mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan. Baik, al-mas'alatul ula. Agak cepat bacanya. Dia dukhulu syahri lahu tariqan, imma ru'yatul hilal wa imma ikmalu sya'ban 3. Nah, hasbuk. Al-mas'alah ula, perkara yang pertama yang wajib diketahui adalah dukhulu syahr. Kita harus tahu adalah tentang bagaimana masuknya bulan Ramadan. Bagaimana masuknya bulan Ramadan. Kenapa ini dibahas? Karena ini penting. Kebanyakan kaum muslimin nanti dibuat bingung. Kenapa selalu ada terjadi perbedaan pendapat? Entah itu yang ada di dalam negeri antara pemerintah dengan kubu yang lainnya, ormas lainnya, atau karena terjadi perbedaan penetapan di berbagai negara. Ustaz, puasanya kapan? Mau besok atau lusa atau lain sebagainya. Nah, ini penting. Sehingga apabila kita mengetahui perkara ini, kita nggak dibuat bingung sebagaimana orang-orang awam di luar sana kebingungan. Dukhulu syahr lahu tariqan. Perlu ketahui bersama, masuknya bulan Ramadan dengan 2 cara. Cara yang pertama, imma ru'yatul hilal, dengan cara melihat hilal. Cara yang kedua adalah dengan ikmalu Sya'ban 30 yauma, dengan menggenapkan Sya'ban ini 30 hari. Ya, 30 hari. Taib. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi dengan cara apa? Ru'yatul hilal, melihat hilal. Alhamdulillah pemerintah kita melaksanakan ini sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syariat, yakni dengan ru'yatul al-hilal. Caranya dengan melihat hilal. Ya. Sebagai apa? Seperti apa? Naam, jelaskan. Naam, amma ru'yatul hilal, adapun ru'yah hilal dengan cara 2. Pertama, dia melihat sendiri. Dia lagi di pantai atau di gunung atau di gedung tinggi misalkan di Jakarta, kemudian ternyata melihat hilal. Maka itu sudah bagian dari dia telah melihat hilal. Atau cara yang kedua, dan ini
adalah yang dilakukan oleh pemerintah, yukhbaru min thiqatin bi ru'yatihi, dengan cara dikhabarkan oleh orang-orang yang thiqah, yang terpercaya. Timnya dari pemerintah, ya, mereka telah mengerahkan timnya, tim pemantau hilal, kemudian mereka disumpah dan telah melihat, maka diumumkan oleh pemerintah bahwasanya besok adalah 1 Ramadan. Ya, itu 1 Ramadan. Dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun dari Al-Qur'an, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan tersebut, yakni yang melihat hilalnya, maka hendaklah berpuasa. Itu dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. Adapun dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, puasalah kalian karena melihat hilal. Ya, jadi patokannya adalah hilal. Ya, kalau melihat kita puasa. Kalau tidak melihat, cara yang kedua yang disebutkan oleh Syekh. Naam. Wa qala al-muallif hafizahullah wa amma ikmalu fa fi qouli sallallahu alaihi wasallam fil hadits as-sabiq fa in gumma alaikum tusalla. fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Wa hadha kama huwa hasilun fi hadha al-am 36 wa 400 ba'da al lam yural hilal akmal iddata sya'ban 30 yawman. Naam, adapun cara yang kedua, jika tidak melihat hilal dengan digenapkannya 30 hari di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban atau di bulan Ramadan ketika menyambut Idul Fitri. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Apabila kalian tertutup untuk melihat hilal, yakni tertutup awan, terhalang oleh awan mendung, ya, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka genapkanlah Sya'ban 30 hari. Lihat konteks hadisnya, sabda Nabi SAW, fa in ghumma alaikum, apabila terhalangi, wa waqi'ul hal, ketika Nabi mengatakan fa in ghumma alaikum, ketika kalian terhalangi dari awan untuk melihat hilal. Hilalnya ada nggak di langit? Itu hilalnya ada. Ya, ghaliban annal hilala mawjud. Ya, secara umum atau secara dominan bahwasanya hilalnya itu ada. Cuman kita tidak bisa melihatnya karena terhalang. Maka kata Nabi fa akmilu iddata Sya'ban 30. Maka genapkanlah Sya'ban 30. Jadi patokannya bukan karena yang lainnya, bukan karena hisab, tapi karena hilal. Ya, kita lihat hilal puasa, enggak lihat sudah. Seperti itu. Dan hilalnya pun ada di langit. Ya, hilalnya ada di langit. Kalau di Indonesia mungkin karena kabut, ya, karena hujan, mendung. Kalau di Jazirah Al-Arab biasanya karena gubar, yakni badai pasir, sehingga tidak terlihat. Jadi patokannya cuma 2, tidak ada cara yang lain. Tidak dengan hisab, tidak dengan yang lain. Bahkan kata para ulama, al-hisabu bukan dari ajaran Nabi SAW, bahkan itu thariqah muhdatsah, ajaran bid'ah yang tidak boleh disandarkan dalam penentuan Ramadan atau penentuan Syawal. Ya, lihat kalimatnya, hilalnya ada. Jadi kalau pakai hisab itu nggak ngelihat ru'ya, ya, itu salah. Ini sengaja disampaikan agar kita nggak dibuat bingung. Ustaz mau ngikut yang mana? Jelas ngikut yang pemerintah, yang ru'yah, bukan dengan cara yang bid'ah, dengan cara hisab. Ya, hisab bukan dalam penentuan Ramadan, bukan dalam penentuan Syawal. Hisab hanya dipakai untuk penentuan kalender dalam 1 tahun. Ya, kalender hijriyah, kalender apapun itu, bukan yang lainnya. Kalau Ramadan dengan Syawal, Nabi telah mengatakan sumu li ru'yatihi, puasalah dengan melihatnya. Lihat, Nabi mengatakan puasalah dengan melihatnya. Nabi tidak mengatakan puasalah karena kalian menghisab Sya'ban, Ramadan, Syawal. Lah, enggak ada. Jadi tidak dipakai, makanya sama Syekh dibahas. Ammal hisabul falaki. Nah,
Amma al-hisabul falaki fa innahu la ibrata bih wa la yasihu i'timadu la fis siyam wa la fil fitri bin nasi wa la fil ijma'. Naam, amma al-hisabul falaki, adapun hisab secara falaki, la ibrata bih, itu tidak dianggap, wala yasihu i'timaduhu, tidak boleh dijadikan sandaran untuk menentukan puasa, untuk menentukan Idul Fitri, bin nas, secara nas dalil yang ada dan secara ijma' ulama bahwasanya hisab, kesepakatan ulama, bukan cara syar'i untuk menentukan Ramadan dan untuk menentukan Idul Fitri. Ya, itu dalilnya. Misalnya faliqauli sallallahu alaihi wasallam, Qala al-alif Abdullah faliqauli sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yati wallahu azza wa jalla arada min an takuna hadhihi al-ibadah ibadatan maysaratan ibadatan sahlatan ra'ayna al-hilal sumna walhamdulillah wa illa fa inna nutamimu syahra sya'ban 30 yawman wan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un wa i'timadul hisab wa zamun nasi bihi la syakk fi annahu min at-tanattu fi dinillah azza wa jalla wa amma ijma'u faqad naqala al-ijma' ala dhalik yakni ada mu'timadul hisab al-falaki fi shaumi wa fil fitri. Ada min ahli ilm minhum al-Qarafi al-Maliki rahimahullah wa minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ghairihi min ahli ilm. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sumu li ru'yati, telah kita jelaskan. Intinya bahwasanya Syekh melarang, bahkan mengingkari, dan para ulama semuanya mengingkari cara hisab, dan itu tidak boleh digunakan. Ya, cara untuk melihat Ramadan hanya dengan ru'yah. Kalau tidak bisa dengan ru'yah, maka digenapkan Sya'ban atau Ramadan 30 hari. Udah. Lain dari itu tidak ada. Jadi kita tidak menoleh itu pendapat hisab tanggal sekian, jangan dianggap. Ya, kalaupun terjadi perbedaan, mana yang antum ikuti? Yang pakai ru'yah atau yang pakai hisab? Jelas jawabannya yang pakai ru'yah, karena inilah yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Bahkan ijma' ulama bahwasanya hisab bukan cara yang syar'i untuk menentukan bulan Ramadan, di antaranya Al-Qarafi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, al-mas'alah ats-tsaniyah, masalah yang kedua. Qala al-mu'allif hafizahullah al-mas'alah ats-tsaniyah shaumu yaum syak wa huwa fi hadzal 'am yaum ghadin yaum 30 min Sya'ban. Fa hal yusra'u lil muslim an yasumahu ihtiyatan li ibadati rubbama yakunu hasala khata'un aw hasala ghaibun. Waqi'ul hal anna al-hilala qad wujida fis sama' wal jawab an hadha an yuqala innahu la yushra'u fi siyamu yawm syak bal siyamuhu muharramun ala sahihi min kalami ahli ilm wa dalilu hadha ma thabata min hadithi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shama yawmal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Wa istatna min hadza idza kana lil insani shaumun kana yasumuhu fala haraja alaihi an yasuma hadzal yawma in wafaqa siyamahu. Mithlu dzalika an yakuna mimman wafaqahu Allah ila an yasuma yawman wa yuftira yawman. Fa wafaqa al-yawma alladhi nahnu fihi al-an yawma fitrihi wa yakunu ghadan yawma siyamihi. Fala haraja alaihi fi dzalika insyaallah. Tapi permasalahan yang kedua adalah berpuasa di hari syak. Berpuasa di hari syak, puasa yang diragukan. Seperti apa? Seperti hari ini, tanggal 29 Sya'ban atau tanggal 30 Sya'ban. Itu ya adalah hari syak, hari yang diragukan. Bahkan sekarang kalendernya berbeda. Di Indonesia sekarang 29 Sya'ban. Di Arab Saudi sekarang 30 Sya'ban, beda sehari. Ya, beda sehari. Ya, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk berpuasa di yaumus syak, di hari yang diragukan. Ya, kenapa? Mungkin dia karena ihtiyatan, antisipasi, karena terjadi perbedaan penentuan Ramadan, itu deh puasa dulu. Maka ini nggak boleh. Ya, haram baginya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat, telah menyelisihi perintah Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, tidak diperbolehkan kecuali hanya satu keadaan, apabila dia memang terbiasa puasa sunnah, puasa Daud misalkan, atau puasa Senin Kamis. Ya, ini hari Senin, antum biasa sebelumnya puasa Senin Kamis sampai masuk 29 Sya'ban, ternyata sekarang hari Senin. Boleh tidak dia berpuasa? Boleh, karena dia punya kebiasaan puasa sebelumnya, maka ini tidak mengapa. Tapi yang tidak diperbolehkan tiba-tiba dia berpuasa, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Tapi ya sebagian ulama ada yang mengatakan seyogianya dia harus membatasi atau memberi jarak antara puasa sunnah dengan puasa wajib, ya. Dan ini yang lebih selamat, ya. Wallahu taala a'lam. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu." Jangan engkau dahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang kebiasaan memiliki puasa sebelumnya, maka hendaknya dia berpuasa, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Maka seperti ini adalah yaumus syak sekarang, tanggal 29 Sya'ban, enggak boleh untuk berpuasa sunnah. Naam, barakallahu fiik. Al-mas'alah tsalitsah, agak suaranya agak keras dan cepat. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-mas'alatu tsalitsah, madza 'anil marid wal 'ajz. Naam, sekarang pembahasannya tentang sedikit masuk ke fikih, ya. Tentang masalah fikih, bagaimana puasanya orang sakit dan bagaimana puasanya orang ajiz, orang yang lemah. Ini penting untuk kita pelajari. Ketika ada seorang di antara kaum muslimin sakit, apakah boleh dia berpuasa atau baru sakitnya sedikit, ya, sakitnya ringan tiba-tiba dia berbuka, ya, atau bagaimana? Ini perlu untuk kita ketahui karena ada perinciannya. Ya, puasanya orang sakit dan puasanya orang yang lemah nanti kita akan sebutkan. Naam, ammal ajizu. Qala al-mu'allif rahimahullah, ammal ajizu fa huwa alladzi la yatamakkanu min as-shawm. Naam, adapun orang yang lemah ajiz adalah orang yang tidak bisa melaksanakan puasa. Ya, tidak bisa melaksanakan puasa disebabkan karena 2 keadaan. Keadaan pertama, imma li adami alatul. Seperti dia memang tidak disyariatkan untuk puasa, seperti orang gila, ya. Karena syarat puasa itu pertama al-muqim, as-sahih, dia muqim bukan safar. Kemudian sahih, ya, dia sehat, aqil, ya, dia berakal, tidak gila. Kemudian baligh, dia sudah baligh, bukan anak kecil. Maka apabila memiliki syarat-syarat ini, dia wajib berpuasa. Nah, di antaranya orang yang ajiz, yang lemah, adalah dia tidak disyariatkan asalnya seperti orang gila. Maka orang gila gak disuruh untuk berpuasa. Kemudian wa imma li adami qudratihi ka kabiri sin alladzi yadurruhu shaum. Naam, atau keadaan yang kedua ini yang kita maksud, yakni dia memang gak bisa puasa. Memang dia gak bisa puasa. Seperti apa? Orang yang sudah tua, sudah sepuh, ya, tua renta, kabirus sin, yang sudah berumur, yang apabila dia berpuasa itu akan memadaratkan dia, yang sudah enggak memiliki tenaga yang kuat. Maka ini yang kita bahas. Naam. Qala al-mu'allif idza al-ajiz in kana faqidan lit-taklif fa inna la syai' alayhi wa la yalzimu syai'an lahu la wala ahlahu wala ahluhu li'annahu faqidun lit-taklif. Naam, au amma idza kana wa in kana. Naam, lanjut. Wa amma in kana min ahli taklif wa dalika ka kabir sin alladzi la yastati'u siyam fa innal wajiba an yutima min mali wa in at'ama ahadun an tabarrukan bi idni fala hal wa dalika li qawli Allah azza wa jalla wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Naam, khalas. Wa amma, nah, yang dimaksud di sini adalah orang yang sudah tua. Bagaimana dia sudah nggak mampu, ya, untuk berpuasa. Baik itu puasa Ramadan, baik itu puasa sunnah, bahkan puasa untuk menghutangnya pun nggak bisa. Maka bagaimana orang yang seperti ini? Kata Syekh, fa innal wajiba an yut'ima min malih. Maka dia hanya satu saja yang diwajibkan untuknya, yakni membayar fidyah. Apa itu membayar fidyah? Dia memberikan makanan kepada orang miskin dari hartanya,
atau dari orang lain, dari harta orang lain atas seizinnya, maka itu diperbolehkan. Ya, setiap harinya satu orang miskin yang insya Allah akan disebutkan cara-caranya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya untuk membayar fidyah, sehingga orang-orang yang sudah tua tidak wajib baginya untuk puasa. Tidak wajib baginya puasa, tapi wajib baginya untuk apa? Membayar fidyah. Nah, dan fidyahnya bagaimana cara membayarnya disebutkan oleh Syekh. Naam. Wa hadhil fidyah Naam, dengan cara setiap hari seharinya dia memberi fakir miskin makanan. Seperti apa disebutkan oleh Syekh. Naam, wa kaifiyatul it'am. Nah, cara yang pertama adalah memberi fakir miskin setiap harinya. Seberapa? Setengah sa' itu kata Syekh yusawi al-kilo wa rubu'. 1 kilo seperempat, seperti misalkan beras. Ya, misalkan beras, atau memberi makanan yang sudah dihidangkan. Makanan yang sudah matang, maka tidak mengapa seharinya satu miskin, ya, untuk diberikan makanan kepadanya. Itu cara yang pertama, ya, Jadi setiap Ramadan dia memberi makan fakir miskin, ya, satu orang. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dan ini yang cara yang terfavorit. Nah, nah, cara yang kedua membayar fidyah adalah dengan mengumpulkan orang-orang miskin, ya, sebanyak jumlah hari yang ia tinggalkan. Kalau Ramadannya 30, ia kumpulkan 30 fakir miskin. Entah itu di rumahnya, entah itu di restoran, entah itu dimanapun, kemudian memberi makan satu-satu. Entah itu mau prasmanan, ya, entah itu dalam bentuk bungkusan catering, ya, nasi yang sudah matang, sudah siap saji, kemudian diberikan kepadanya. Dan ini cara yang paling banyak diminati oleh orang-orang yang diwajibkan bayar fidyah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Anas ibn Malik, sahabat yang mulia, ketika beliau sudah tidak mampu menjalankan puasa Ramadan ketika sudah sepuh. Ya, ini jadi caranya ada dua. Pertama, membayar fakir miskin setiap harinya satu kali. Atau cara yang kedua adalah mengumpulkan semuanya dan membayarkannya lebih afdalnya di bulan Ramadan. Jangan setelah keluar Ramadan, walaupun dibolehkan, tapi yang paling lebih cepat abra' lidzimma, lebih cepat untuk bebas tanggungan puasa, dibayarkannya di akhir Ramadan tidak masalah, atau di awal Ramadan tidak masalah, atau di pertengahan Ramadan tidak masalah. Kalau di bulan Ramadan berarti dengan memberikan mereka ketika buka puasa, ya, buka puasa bersama, misalkan di rumahnya dalam rangka untuk membayar fidyah, maka ini tidak mengapa. Kalau di Syawal tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Taib. Kemudian lanjutkan. Nah, seperti itu yang telah dijelaskan. Sekarang puasanya orang-orang sakit. Ya, bagaimana kalau antum qadarullah diberikan sakit di bulan Ramadan, apakah harus membatalkan puasanya ataukah tidak? Naam, fadhal ikra.
Orang yang sakit di bulan Ramadan ada 3 keadaan. Orang yang sakit di bulan Ramadan ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, an yakuna al-maradu fardhan yasiran. orang yang sakitnya ringan. Ya, sakit ringan. Ya. Naam. Ka'an yakuna usiba bijarahin yasirin aw bidukamin yasirin aw ma syakala dalika min hadhihi al-amrad as-sahlah allati la yadurru sha'imu siyamuhu ma'aha wa la yu'akhkharu al-bur'u anhu fa hadha al-marid la yajuzu an yuftira bal wajibun alaihi an yasum. Naam, orang yang sakitnya ringan di bulan puasa, seperti ya dia terkena luka sedikit atau flu, ya, pilek ringan, ya, flu ringan atau yang sejenisnya, maka bagaimana keadaan seperti ini? Ya, apakah dia membatalkan puasanya? Kalau penyakitnya tidak memadharatkan puasa, maka wajib baginya untuk melanjutkan puasanya dan tidak boleh membatalkannya. Kalau membatalkannya dia asim berdosa. Karena apa? Karena sakitnya ringan. Jadi jangan sedikit sakit sedikit langsung membatalkan puasa, ya. Apalagi sekarang musim pandemi ini flu, jangan-jangan positif nih. Ya, positif corona dan lain sebagainya, was-was tinggi akhirnya dibatalin puasanya. Lah, nggak boleh. Ya, harus ada indikasi yang jelas, ya. Harus ada indikasi jelas. Flu sedikit atau batuk sedikit maka lanjutkan puasa, atau terkena pisau ketika ya lagi motong bawang dan lain sebagainya kemudian berbuka, lah nggak boleh seperti ini karena sakitnya sakit yang ringan. Taib al-halu tsaniyah, Qala al-mu'allif rahimahullah al-halu tsaniyah an yakuna hadha al-warid yadurruhu as-sawm imma bi an ya'rifa min nafsihi annahu in shama darruhu dhalik kama al halati fi marad as-sukari aw dharib afani Allah wa iyyakum wa mimman yadurruhu an yata'akhkhara an tanawul al-adwiyah wa nafi dhalika aw yukhbiruhu at-tabib thiqatan bi annahu in shama tadarrar. tadarrara fa huna yuqalu innahu yahrumu ala hadhihi al-marid an yasuma wa wajibun alayhi an yuftira li anna hifaduhu ala nafsihi wajibun fa in shama bari'at dhimmatuhu lakin qad irtakaba amran muharraman wa taraka rukhsatallahi azza wa jalla allati rakhasa 'alaiha fiha. Keadaan yang kedua, apabila dia sakitnya ini memadharatkan puasa. Afwan, puasanya memadharatkan dia. Dia punya penyakit, apabila dia puasa, dia bisa mendapatkan madharat, bahaya untuk kesehatannya. Ya. Bagaimana dia tahu? Pertama, dia pasti tahu dirinya sendiri. Yang kedua, mungkin dikhabarkan dari tabib thiqah, dokter yang terpercaya. Anda kalau puasa, Anda akan sembuhnya lama misalkan, atau akan mengakibatkan efek ini dan efek itu. Ya, seperti orang yang sakit kena diabetes misalkan, nasallallahu alaihi. Kalau dia meninggalkan atau mengundurkan minum obatnya, kesembuhannya mungkin akan terganggu, atau penyakit yang selainnya. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan puasanya yahrumu ala hadzal marid an yasum, haram baginya untuk berpuasa, nggak boleh, jangan berpuasa dulu. Kalau dia maksain diri untuk berpuasa, dia berdosa. Ya, kalau dia maksain diri untuk berpuasa, dia berdosa. Mengapa? Li'anna hifadhahu ala nafsihi wajib. Karena di antara misi syariat Islam yang paling pertama adalah menjaga jiwa, menjaga kesehatan. Makanya adanya prokes. Karena apa? Musim pandemi, kesehatan nomor 1. Ya. Maka diperbolehkan dalam masalah ini, haram baginya untuk berpuasa apabila kesehatannya terganggu jika dia berpuasa. Ya, bisa dipahami, ya. Fa in shama bari'at dhimmatu, kalaupun dia berpuasa, dia puasanya mungkin lepas tanggung jawab utang puasa hari itu, tapi di lain sisi dia telah berbuat haram wa taraka rukhsatallahi azza wajal, dan telah meninggalkan rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepadanya. Jadi harus diwaspadai. Ya, jangan sampai antum memaksakan diri untuk berpuasa padahal dokter telah mengatakan harus berbuka dulu. Nanti diganti pada, kalaupun antum berbuka maka harus diganti utangnya pada bulan lain. Itu keadaan yang kedua. Baik, keadaan yang ketiga, an yakuna An yakuna mimman yashukku
والأمر فيه عليه مشقة فحينئذ الصوم في حقه جائز والفطر في حقه جائز فإن أفطر فعليه قضاء إذا شفع. Keadaan yang ketiga berbeda dengan keadaan yang kedua. Kalau keadaan yang kedua, kalau dia berpuasa memadaratkan dia. Tapi yang ketiga ini tidak memadaratkan orang tersebut, tetapi akan sedikit menyulitkan atau mungkin menyulitkan kalau dia berpuasa. Ya, sangat menyulitkan kalau dia berpuasa. Maka dalam keadaan seperti ini dia mendapatkan dua pilihan. Keringanan dari Allah. Boleh dia berpuasa dan boleh baginya untuk berbuka, ya. Boleh baginya untuk berpuasa dan boleh baginya untuk berbuka. Ya, misalkan ya dia sedang sakit, kalau dia puasa dia bawaannya agak lemes misalkan, tapi tidak membahayakan. Ya, atau perkara apapun yang membuat dia menyulitkan. Ya, menyulitkan tapi tidak sampai kadar membahayakan, maka boleh baginya untuk memilih. Pertama, boleh baginya untuk berpuasa, ya. Boleh baginya untuk tidak berpuasa. Kenapa boleh baginya tidak berpuasa? Karena orang yang sakit diberikan rukhsah oleh Allah Azza wa Jalla untuk tidak berpuasa, dan kalau dia berbuka, dia wajib untuk membayar qadha hutang puasa di bulan berikutnya. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam perkara orang yang sakit ada satu poin lagi yang harus kita perhatikan, yang disebutkan oleh Syekh Na'am, Iqra bis surah. Wa qala aidan yunzaru fil marid min jihatain min jihati annahu qad marida mardan la yurja bur'uhu aw yakuna marida mardan yurja bur'uhu. Naam, kita harus lihat penyakitnya. Kata Syekh Hafizahullah, orang yang sakit di bulan Ramadan penyakitnya mungkin dikategorikan menjadi dua. Ada yang sakitnya la yurja bur'uhu, tidak diharapkan kesembuhannya. Artinya 90% orang tersebut susah untuk sembuhnya secara dominan. Dan ada penyakit yang diharapkan kesembuhannya. Ada penyakit yang diharapkan kesembuhannya. Nah, bagaimana puasanya? Atau bagaimana apa yang diwajibkan baginya? Naam, Iqra. Qala maradun la yurja bur'uhu haitsu qala al-atibba nahnu ayisuna min ilaji aw la na'lamu laka ilajan wal ghalibu anna hadzal marada sayastamiru bika wa huwa la yastati' an yashqa alayhi siyam ma'a fa innana naqulu innahu la qada'a alayhi li'annahu ghayra qadirin ala siyam la adaan wala qada'an wa naqulu yajibu an yut'ima an kulli yawmin miskinan falahu halul ajiz alladhi sabaqal hadithu an. Nah, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Nah, setelah poinnya. Seperti apa? Kata dokter, ya, kami sudah lepas angkat tangan dengan penyakitmu. Atau kami tidak mempunyai pengobatan yang alternatif untuk menterapi penyakitmu. Artinya penyakitnya ini akan terus bersama dia sampai dia meninggal. Seperti apa? Misal orang yang terkena stroke, nasallallahu alaihi wal iyadu billah. Ya. Kebanyakan orang yang terkena stroke, yakni kemungkinan untuk sembuh itu sedikit. Stroke-nya stroke berat, bukan stroke ringan. Ya. Maka yang seperti ini bagaimana, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, maka tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa. Baik puasa wajib, puasa Ramadan atau puasa qadha. Kenapa? Karena dia tidak bisa puasa, ya. Tapi wajib baginya untuk membayar fidyah yang telah kita sebutkan caranya tadi, ya, dengan memberi fakir miskin setiap harinya atau 30 fakir miskin dikumpulkan di rumah atau di restoran. Itu bagi orang yang sakitnya sakit yang tidak diharapkan. Adapun orang yang sakitnya masih bisa diharapkan, dominan untuk sembuh itu sekitar 75%. Ya. Atau dari perkataan dokter ini sembuh. Misal, ya, seperti apa? Orang yang kena kecelakaan lalu lintas, nasallallahu alaihi, ya, kakinya diperban, tangannya diperban, ya, luka yakni. Yang mana penyembuhannya ini membutuhkan terapi waktu yang panjang. Dan kemungkinan untuk sembuh itu 85% ada. Ya.
maka bagaimana baginya? Dan apabila dia berpuasa nggak bisa, ya sulit. Tapi bayar fidyah apa mengqadha? Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, tunggu dulu, ya. Jangan cepet-cepet bayar fidyah, mau enaknya aja lah. Tunggu dulu, tunggu sampai antum sembuh. Walaupun sembuhnya itu membutuhkan waktu yang lama, bahkan kata Syekh sampai mendapatkan Ramadan berikutnya, tunggu sampai antum sembuh. Kalau sudah sembuh, bayar utang puasa. Bayar utang puasa. Karena apa? Kemungkinan untuk sembuh itu besar. Jadi yang diwajibkan fidyah bagi orang yang memang tidak mampu sama sekali. Adapun yang mampu seperti orang yang terkena kecelakaan ini, maka dia bayar utangnya di bulan-bulan lain setelah Ramadan berikutnya. Hai ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sekarang waktu istirahat 15 menit kata panitia, kita break sebentar, kemudian kita lanjutkan pada poin berikutnya insyaallah taala. Insyaallah pada sesi kedua kita akan masuk puasanya orang safar. Bagaimana puasanya dan bolehkah berbuka ataukah berpuasa, insyaallah kita akan bahas setelah istirahat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.